Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 43. Yu Bukun menghela napas panjang. Baiklah, aku juga menduga kau mengerahkan jurus tadi tanpa berpikir lebih dulu. Jurus tadi kau peroleh tanpa sengaja karena terdesak, lanjutnya. Hanya saja apa yang kau lakukan tadi sudah mulai mengarah ke jalan salah dan jika terlanjur akan sulit bagimu untuk melepaskan diri. Jalan yang salah, sahut Ling Huchong sambil menyembah. Mohon Guru Sudi memberikan petunjuk. Sementara itu perasaan Ding Zongze sudah mulai tenang. Melihat kedua pipi Ling Huchong yang merah bengkak akibat tamparan suaminya, segera timbul rasa kasihnya. Ia pun berkata lembut, "Sudahlah, lekas kau bangun. Kunci persoalan ini memang kau belum mengetahuinya." Wanita itu kemudian berpaling ke arah suaminya, "Kakak, bakat Chong Er sebenarnya sangat bagus. Namun sayang, selama beberapa bulan ini kita membiarkannya berlatih sendiri sehingga ia pun tersesat menuju jalan yang salah. Namun untungnya, dia belum terjerumus terlalu dalam, sehingga masih bisa kita arahkan untuk kembali ke jalan yang benar." Yu Bukun termangu-mangu kemudian berkata pada Ling Huchong, "Bangunlah." Ling Huchong lekas merangkak bangun. Menyaksikan pedang dan sarungnya yang hancur menjadi 3 bagian dan berserakan di tanah membuatnya bergidik ngeri. Selain itu ia juga merasa heran mengapa guru dan ibu guru menyebutnya telah menempuh jalan yang salah dalam berlatih ilmu silat. Yu Bukun kemudian memanggil pula ketiga murid yang lain, "Kalian bertiga lekas kemari." "Baik, Guru," jawab Si Daizi, Lu Dayou, dan Yu Lingsan bersamaan. Mereka segera berlari mendekat dan kemudian berkumpul di hadapan sang guru. Perlahan Yu Bukun duduk di atas sebongkah batu dan mulai bercerita, 25 tahun yang lalu, ilmu silat perguruan kita telah terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok benar dan kelompok salah. Para murid terkejut dan sama-sama berpikir, ilmu silat Huashan terbagi menjadi 2? Bagaimana bisa ada kelompok benar dan kelompok salah? Mengapa selama ini kami belum pernah mendengarnya? Yu Lingsan yang tidak sabaran menukas, "Ayah, apakah ilmu silat yang kita pelajari selama ini termasuk kelompok yang benar?" "Sudah tentu. Lagi pula untuk apa kita mempelajari ilmu yang salah?" sahut Yu Bukun balik bertanya. "Sebaliknya, kelompok mereka juga mengaku ilmu mereka adalah ilmu yang benar, dan kelompok kita dikatakan salah. Namun akhirnya kelompok mereka bubar begitu saja. Selama beberapa tahun ini keberadaan mereka sudah tidak lagi terdengar di dunia persilatan." "Pantas saja aku tidak pernah mendengar berita ini," kata Yu Lingsan. "Tapi ayah, kalau kelompok salah itu sudah musnah, maka tidak perlu kita khawatirkan lagi, bukan?" "Kau ini tahu apa?" gerutu Yu Bukun. "Mereka tetap saja saudara kita. Hanya saja mereka itu melakukan kesalahan dalam mempelajari ilmu. Coba katakan, bagian mana yang lebih dulu kuajarkan kepada kalian?" Sambil bertanya demikian ia memandang ke arah Ling Huchong. Dengan cepat Ling Huchong menjawab, "Guru lebih dulu mengajarkan rumus dan cara mengatur napas. Yang kita pelajari adalah ilmu tenaga dalam sebelum belajar jurus pedang." "Benar sekali," sahut Yu Bukun. "Inti ilmu silat Huashan terletak pada latihan tenaga dalam. Bila tenaga dalam sudah dikuasai, maka jurus-jurus silat pun mudah dipelajari. Tidak peduli senjata apapun yang kita pergunakan, baik itu pedang, tombak, ataupun pukulan dan tendangan, semuanya akan menjadi serangan yang ampuh. Sebaliknya, kelompok mereka lebih menekankan pada teknik penguasaan jurus pedang. Meskipun tenaga dalam rendah, tapi kalau jurus pedang sudah dikuasai maka sudah bisa digunakan untuk mengalahkan musuh. Perbedaan inilah yang menyebabkan perguruan kita terpecah menjadi 2 kelompok." "Ayah," sela Yu Lingsan kembali. "Apakah ayah berjanji tidak akan marah jika aku punya pendapat yang berbeda?" "Pendapat bagaimana?" tanya Yu Bukun. "Meskipun tenaga dalam sangat penting, jurus pedang juga tidak boleh diabaikan, bukan? Meskipun memiliki tenaga dalam yang hebat tapi kalau tidak bisa menguasai pedang tetap saja tidak bisa menunjukkan kehebatan perguruan kita," lanjut Yu Lingsan. Kau ini tahu apa?" ujar Yu Bukun. "Siapa bilang jurus pedang lebih penting? Yang lebih penting tentu saja yang mengendalikan pedang, dalam hal ini tentu saja tenaga yang mengendalikan pedang. Apa tidak sebaiknya tenaga dalam dan jurus pedang dilatih beriringan sehingga keduanya sama-sama sempurna?" sahut Yu Lingsan kembali bertanya.
Yu Bukun menjawab, ucapanmu barusan bisa membuatmu terjerumus ke jalan salah. Saat kau berkata kedua-duanya sama-sama penting, sama artinya kau mengatakan bahwa kedua-duanya saling mengendalikan. Waktu itu keadaan begitu tidak menentu. Ucapanmu tadi terkesan menentang kelompok tenaga dalam, tapi juga merendahkan kelompok pedang. Kalau saja ucapanmu itu disampaikan 30 tahun silam, bisa-bisa kau akan kehilangan kepalamu dalam beberapa jam saja. Hah? Hanya karena bicara seperti itu kepala langsung dipenggal. Wah, mereka sungguh keterlaluan, ujar Yulingshan sambil menjulurkan lidah. Yu Bukun menjawab, saat itu aku masih remaja. Perselisihan antara kelompok tenaga dalam dan kelompok pedang tidak memperoleh titik temu. Jika ucapanmu disampaikan saat perselisihan itu terjadi, maka kelompok pedang akan membunuhmu, sedangkan kelompok tenaga dalam juga tidak akan membiarkanmu hidup. Kau mengatakan bahwa tenaga dalam dan jurus pedang bisa dipelajari bersama-sama dan keduanya sama-sama penting. Kelompok tenaga dalam akan menganggapmu telah menyejajarkan kelompok pedang sederajat dengan mereka, sebaliknya, kelompok pedang menuduhmu mencampur aduk dua hal yang tidak bisa disejajarkan. Begitulah, kedua kelompok sama-sama merasa unggul dan tidak sudi untuk disejajarkan. Yulingshan kembali berkata, untuk apa mereka berselisih panjang lebar? Kenapa mereka tidak bertanding saja biar semuanya menjadi jelas? Yu Bukun menghela napas dan melanjutkan ceritanya, 30 tahun silam kelompok tenaga dalam kita jumlahnya lebih sedikit. Sebaliknya, jumlah pengikut kelompok pedang lebih banyak. Apalagi mempelajari jurus pedang cenderung lebih cepat dan lebih mudah daripada mempelajari tenaga dalam. Jika sama-sama berlatih dalam 10 tahun, tentu kelompok pedang lebih unggul. Kalau berlatih hingga 20 tahun, kedua kelompok sama-sama punya peluang untuk menjadi pemenang. Akan tetapi kalau berlatih selama 30 tahun, tentu kelompok tenaga dalam yang lebih unggul. Namun ini berarti paling tidak membutuhkan waktu 20 tahun untuk bersaing dan membuktikan mana yang lebih unggul. Kau bisa membayangkan betapa dahsyat pertarungan yang terjadi apabila dua kelompok yang sama-sama berlatih selama 20 tahun. Jika demikian, apakah kelompok pedang akhirnya mengaku kalah? Sahut Yulingshan. Yu Bukun menggeleng perlahan. Sejenak kemudian ia kembali bercerita, mereka tetap keras kepala bahwa jalan yang mereka tempuh adalah benar, dan mereka tidak mau mengakui kekalahan. Dalam pertandingan yang digelar di puncak Gadis Kumala ini, mereka menderita kekalahan habis-habisan. Namun sebagian besar dari mereka memilih bunuh diri daripada mengakui kekalahan. Sisanya tinggal beberapa orang memilih mengasingkan diri dalam kesunyian, serta tidak mau menampakkan diri lagi di dunia persilatan. Ling Huchong dan yang lain sampai menjerit karena terkejut mendengar cerita itu. Yulingshan kembali bertanya, hanya karena kalah bertanding sesama saudara seperguruan kenapa sampai nekat bunuh diri segala? Masalahnya tidak sesederhana itu, karena ini menyangkut prinsip dan pondasi dalam berlatih ilmu silat, ujar Yu Bukun. Dalam Serikat Pedang Lima Gunung, perguruan kita memiliki jagoan paling banyak, juga ilmu silat paling hebat. Namun gara-gara pertandingan di puncak Gadis Kumala ini, lebih dari 20 orang sesepuh perguruan kita menjadi korban. Bukan hanya para sesepuh kelompok pedang yang mati bunuh diri, bahkan sesepuh kelompok tenaga dalam juga banyak yang gugur. Itulah sebabnya, mengapa jabatan ketua serikat akhirnya bisa direbut oleh perguruan Songshan. Peristiwa waktu itu sungguh sangat mengerikan dan memprihatinkan. Ling Huchong dan yang lain kembali mengangguk dengan perasaan ngeri membayangkan apa yang telah terjadi. Yu Bukun melanjutkan, memang benar perguruan kita tidak bisa menjadi pemimpin Serikat Pedang Lima Gunung. Memang benar nama besar perguruan Huashan kita merosot tajam. Namun yang lebih mengerikan adalah murid-murid dalam perguruan kita saling bunuh tanpa ampun padahal sebelumnya bagaikan saudara kandung satu sama lain. Jika kau tidak membunuhku, maka aku yang akan membunuhmu. Sungguh brutal dan keji. Tiap kali aku mengingat peristiwa itu, aku selalu dicekam kengerian teramat sangat. Bagaimana tidak? Setiap detik setiap waktu kita bisa kehilangan nyawa di tangan saudara sendiri. Usai berkata demikian ia melirik ke arah sang istri. Raut wajah Ning Zongze juga terlihat tegang. Perasaan wanita itu kembali dicekam ketakutan karena teringat peristiwa dahsyat tersebut, di mana para jagoan perguruan Huashan saling bunuh satu sama lain. Perlahan-lahan Yu Bukun membuka bajunya. Tampak sebuah bekas luka cukup panjang menghiasi dadanya. Dari bahu kiri memanjang sampai dada sebelah kanan.
Meskipun luka itu sudah sembuh namun masih terlihat kemerah-merahan. Sepertinya luka itu sangat dalam dan nyaris merenggut nyawa Yu Bukun kala itu. Melihat itu Yu Lingsan menjerit ngeri, Ayah! Dadamu itu! Meskipun sejak kecil tinggal di Huashan, namun baru kali ini Ling Huchong dan Yu Lingsan mengetahui kalau sang guru memiliki bekas luka parah di dada. Yu Bukun kembali mengenakan pakaiannya dan berkata, waktu itu di puncak gadis Kumala ini, seorang paman guru menebas dadaku sehingga aku jatuh pingsan. Mungkin beliau mengira aku sudah mati sehingga tidak peduli lagi kepadaku. Kalau saja pedangnya menyambar lagi, tentu nyawaku saat itu sudah melayang. Kalau ayah tiada, tentu aku sendiri tidak akan lahir di dunia ini, sahut Yu Lingsan tertawa. Yu Bukun tersenyum. Tapi sekejap kemudian ia kembali berkata dengan galak, ceritaku tadi benar-benar sebuah rahasia besar dalam perguruan kita. Jangan sampai kalian membocorkan berita ini keluar. Orang-orang dari perguruan lainnya hanya mengetahui kalau dalam waktu sehari saja perguruan kita sudah kehilangan lebih dari 20 orang jagoan. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yang kita sampaikan keluar hanyalah berita bohong, bahwa telah terjadi wabah penyakit yang nyaris menghancurkan perguruan Huashan. Jangan sampai cerita memalukan ini tersebar ke pihak luar. Kali ini aku terpaksa bercerita karena masalah ini sungguh sangat penting. Apabila Chong Er meneruskan langkah yang diambilnya, tentu tidak sampai 3 tahun ia akan lebih mengutamakan jurus pedang daripada tenaga dalam. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi dirimu sendiri, bahkan pengorbanan para sesepuh kita juga akan sia-sia. Tidak hanya itu, perguruan Huashan juga akan mengalami kehancuran. Ling Huchong mengucurkan keringat dingin. Ia pun berkata sambil membungkuk serendah-rendahnya, murid telah melakukan kesalahan besar. Mohon guru dan ibu guru menghukum seberat-beratnya. Yu Bukun menghela napas dan berkata, apa yang telah kau lakukan sesungguhnya di luar kesengajaan, sehingga tidak sepantasnya aku menyalahkanmu. Namun, coba bayangkan apa saja yang telah dilakukan para sesepuh di kelompok pedang. Mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas kejayaan perguruan Huashan, namun terlanjur menempuh jalan yang salah sehingga tidak mampu keluar dari kesesatan itu. Apabila aku tidak menamparmu dan memberikan nasihat kepadamu, tentu kau akan terjerumus pula ke dalam kesesatan kelompok pedang. Apalagi dengan kepandaianmu yang berada di atas rata-rata murid-muridku, maka kau akan jatuh ke dalam jalan yang salah lebih cepat dari yang kau duga. Baik, guru, jawab Ling Huchong. Tantangan 30 jurus. Ning Zongzi tiba-tiba bertanya, Chong Er, jurus yang tadi kau gunakan untuk merebut pedangku kau peroleh dari mana? Ling Huchong menjawab dengan wajah bersemu merah menahan malu, saya tadi hanya berusaha menangkis serangan ibu guru yang sangat dahsyat itu. Saya sama sekali tidak mengira kalau... Ya, sudahlah, ujar Nyonya Yu. Sekarang kau sudah tahu mana yang lebih unggul di antara kelompok tenaga dalam ataukah kelompok pedang. Sebenarnya jurusmu tadi sangat bagus. Namun begitu terbentur oleh tenaga dalam gurumu yang luar biasa, betapapun bagusnya jurusmu tadi menjadi tidak berguna lagi. Dahulu sewaktu pertandingan di puncak sini entah berapa banyak sesepuh kita yang membanggakan jurus pedangnya. Namun berkat ilmu tenaga dalam kabut lembayung senja yang dikuasai kakek gurumu, jurus-jurus mereka berhasil dipatahkan. Lebih dari 10 orang jagoan kelompok pedang yang mengalami kekalahan di tangan kakek gurumu. Oleh karena itu, mulai sekarang kalian harus ingat baik-baik apa yang telah disampaikan guru kalian, bahwa inti dari ilmu silat perguruan kita terletak pada tenaga dalam. Tenaga dalam mengendalikan jurus pedang. Jurus pedang hanya sebagai pelengkap saja. Jika latihan tenaga dalam gagal, maka betapapun bagus jurus pedang yang dikuasai tetap saja tidak ada gunanya. Ling Huchong, Si Daisy, Lu Dayou, dan Yu Lingshan membungkukkan badan menerima nasihat tersebut. Yu Bukun kembali berbicara, Chong Er, sebenarnya hari ini aku berniat mengajarkan dasar-dasar ilmu tenaga dalam kabut lembayung senja kepadamu. Setelah itu aku ingin membawamu turun gunung untuk membunuh si keparat Tian Boguang. Tapi sepertinya urusan ini terpaksa harus ditunda lebih dulu. Selama 2 bulan ke depan hendaknya kau ulangi lagi pelajaran tenaga dalam yang pernah kuajarkan semuanya. Buanglah ilmu pedang aneh-aneh yang menyesatkan itu. Kelak aku akan datang kembali untuk mengujimu. Aku ingin melihat, apakah kau ada kemajuan atau tidak. Sampai di sini wajah Yu Bukun berubah galak,
Tapi jika kau tetap tidak mau sadar dan masih terus mengarah ke jalan salah yang pernah ditempuh kelompok pedang, maka jangan menyesal jika kau harus menerima akibatnya. Hukuman yang berat adalah hukuman mati, dan hukuman yang ringan adalah aku akan memusnahkan semua ilmu silatmu dan mengusirmu dari perguruan. Jangan salahkan aku karena aku sudah mengingatkanmu tentang ini. Baik, Guru, sahut Ling Huchong dengan keringat dingin membasahi dahinya. Murid tidak akan berani mengulanginya lagi. Yu Bukun lantas berkata kepada Yu Lingsan dan Lu Dayou, juga kepada kalian berdua, Shan Er dan Dayou. Watak kalian juga kurang sabar. Apa yang kukatakan kepada kakak pertama tadi juga berlaku untuk kalian. Lu Dayou mengiyakan dengan penuh hormat. Sementara Yu Lingsan menjawab, watak kami berdua memang tidak sabaran. Tapi kami berdua tidak secerdas kakak pertama. Jadi, mana mungkin kami bisa menciptakan jurus pedang segala? Ayah tidak perlu khawatir. HM, apa benar tidak mampu? Tanya Yu Bukun. Bukankah kau dan Chong Er telah menciptakan jurus pedang Chong Ling? Wajah Ling Huchong dan Yu Lingsan sama-sama bersemu merah. Dengan cepat Ling Huchong memohon ampun, Guru, maafkan kelancangan kami. Sementara itu Yu Lingsan masih saja menjawab, kejadian itu sudah lama berlalu. Waktu itu kami hanya main-main saja. Dari mana ayah tahu? Yu Bukun menjawab, sebagai ketua perguruan, kalau gerak-gerik muridnya saja tidak tahu, akan jadi apa perguruan Huashan ini? Ayah, kau jangan mengolok-olok aku, jawab Yu Lingsan manja sambil menarik-narik lengan baju ayahnya. Di lain pihak, Ling Huchong sama sekali tidak melihat kesan bercanda di wajah ataupun suara Yu Bukun. Ia sangat yakin kalau sang guru sama sekali tidak mengolok-olok. Yu Bukun kemudian berdiri dan melanjutkan, apabila tenaga dalam kita sudah mencapai tingkat sempurna, setiap gerakan yang paling ringan sekalipun sudah cukup mematikan. Boleh dikatakan, rumput dan bunga bisa jadi senjata. Orang luar menganggap Huashan hanya sekadar perguruan pedang. Pendapat seperti itu sungguh sangat merendahkan kita. Usai berkata demikian Yu Bukun mengibaskan lengan baju kirinya dan tahu-tahu pedang yang tergantung di pinggang Lu Dayou sudah melayang keluar. Kemudian lengan baju yang kanan dikibaskan pula dan menyapu pedang tersebut. Secara ajaib, pedang murid nomor 6 tersebut langsung patah menjadi beberapa bagian dan berjatuhan di tanah. Tentu saja pemandangan ini membuat para murid terkejut bukan main. Bahkan, Ning Zongzi yang siang malam tinggal bersama Yu Bukun tidak menyangka tenaga dalam sang suami sudah mencapai tingkatan setinggi itu. Mari kita pulang, kata Yu Bukun sambil kemudian melangkah pergi meninggalkan puncak tebing bersama istrinya. Yu Lingsan, Si Daisy, dan Lu Dayou segera mengikuti dari belakang. Ling Huchong yang tinggal seorang diri termenung memandangi pedang Lu Dayou yang patah dan berserakan di tanah. Perasaan terkejut dan gembira bercampur menjadi satu. Ternyata ilmu silat Huashan sedemikian hebatnya. Setiap jurus yang dilancarkan guru rasanya tidak akan mampu ditahan oleh siapapun juga. Sebenarnya inti ilmu silat kami terletak pada tenaga dalam. Sementara gambar-gambar di dinding gua hanyalah cara untuk mematahkan jurusnya saja. Memang harus diakui, gambar-gambar itu menunjukkan kalau ilmu pedang serikat pedang 5 gunung bisa dipatahkan. Namun mereka tidak sadar kalau setiap ilmu pedang dari kelima perguruan pasti disertai aliran tenaga dalam. Tentu saja yang demikian ini tidak bisa dipatahkan dengan mudah. Sebenarnya masalah ini sangat sederhana, namun tidak terbayangkan olehku sehingga pikiranku hanya menemui jalan buntu. Sama-sama jurus burung feng datang menyembah apabila dimainkan adik Lin dengan dimainkan oleh guru tentu akan berbeda hasilnya. Aku yakin jurus Toya yang terukir di gua sudah pasti bisa mematahkan serangan adik Lin, tetapi tidak mungkin berhasil jika digunakan untuk menangkis serangan guru. Menyadari segala teka-teki akhirnya bisa terpecahkan membuat Ling Huchong merasa sangat bergembira. Meskipun sang guru tidak jadi mengajarkan ilmu kabut lembayung senja ataupun menjodohkan Yu Lingsan dengannya, namun semangatnya telah bangkit kembali karena kepercayaannya terhadap ilmu silat perguruan Huashan kembali pulih. Saat teringat bahwa dirinya pernah berpikir tentang perjodohan dengan Yu Lingsan, tanpa sadar pipinya pun bersemu merah menahan malu. Sore hari berikutnya Lu Dayou kembali datang mengantarkan makanan. Kakak pertama, pagi tadi guru dan ibu guru berangkat menuju Shanxi Utara, demikian ia berkata. Shanxi Utara? Mengapa bukan ke Chang'an? Sahut Ling Huchong menegas. Si bajingan Tian Boguang melakukan beberapa kejahatan di kota Yan'an.
Ini membuktikan kalau dia sudah meninggalkan Chang'an, jawab Lu Dayou. Mendengar itu diam-diam Ling Huchong berpikir, kali ini guru dan ibu guru turun gunung untuk membinasakan Tian Boguang. Tentu penjahat cabul itu tidak bisa lolos dari maut. Mengingat kejahatan yang ia lakukan sudah sedemikian banyak, maka hukuman mati mungkin terlalu ringan untuknya. Sayang sekali, padahal ilmu silatnya sangat tinggi. Kami sudah bertanding sebanyak 2 kali, dan aku merasa bahwa dia sebenarnya berjiwa kesatria dan sangat terbuka. Sayang sekali ia menempuh jalan hitam sehingga menjadi musuh bersama kaum persilatan. Selama 2 hari berikutnya Ling Huchong semakin giat belajar tenaga dalam. Sekarang ia merasa takut pergi melihat gambar-gambar di gua belakang. Jangankan pergi ke sana, bahkan memikirkan saja ia tidak punya keberanian. Aku bersyukur karena guru dan ibu guru telah menyadarkan aku dan menyelamatkan aku dari jalan salah. Hampir saja aku menjadi pengkhianat di perguruan Huashan, demikian pikirnya. Sore hari berikutnya, sesudah makan ia kembali duduk bermeditasi. Beberapa jam kemudian tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menaiki jalan setapak menuju puncak tebing tersebut. Dari suara langkah kakinya yang cepat dan ringan dapat diketahui kalau orang yang datang kali ini tentu berilmu tinggi. Seketika Ling Huchong merasa jantungnya berdebar kencang. Ia bukan berasal dari perguruan Huashan. Mungkinkah dia pria bercadar tempo hari? Kenapa ia datang lagi ke sini? Usai berpikir demikian, Ling Huchong pun mengambil pedang dan bersiap melangkah keluar dari gua. Pada saat itu orang yang mendaki tebing telah muncul dan berdiri di hadapan Ling Huchong. Orang itu berteriak, "Saudara Ling Hu, sahabat lama, aku yang datang mengunjungimu." Ling Huchong terperanjat karena suara tersebut ia kenal dengan baik, yaitu suara Tian Boguang si pengelana tunggal Salak Sali. Padahal Yu Bukun dan Ning Zongze sedang turun gunung mencarinya, tapi sekarang ia malah datang sendirian ke puncak Huashan. Sungguh berani. Segera Ling Huchong keluar gua sambil berkata ramah, "Sungguh tidak kusangka saudara Tian berkunjung kemari." Penjahat cabul itu tampak membawa pikulan yang berisi 2 buah keranjang bambu. Dari dalam keranjang tersebut ia mengeluarkan 2 buah guci berisi arak sambil tersenyum lebar. Kabarnya saudara Ling Hu sedang meringkuk di dalam gua hukuman di puncak Huashan sini. Aku yakin mulutmu sudah ketagihan merindukan arak enak. Maka itu, waktu di Chang'an aku sengaja mengambilkan untukmu arak berusia 130 tahun simpanan rumah minum peri terbuang. Mari kita nikmati bersama-sama, saudara Ling Hu. Ling Huchong berjalan maju beberapa langkah. Di bawah sinar rembulan ia dapat membaca guci arak tersebut ditempeli label usang bertuliskan, Rumah Minum Peri Terbuang, sebuah rumah arak terbesar di kota Chang'an. Melihat itu ia tertawa senang, "Kau sengaja memikul arak seberat ini ke puncak Huashan? Wah, kebaikan hatimu patut untuk dipuji. Mari kita nikmati bersama-sama, saudara Tian." Segera ia berlari masuk ke dalam gua dan kembali dengan membawa 2 buah mangkuk besar. Sementara itu Tian Boguang sudah membuka penutup guci sehingga bau harum arak yang semerbak itu tercium sampai jauh. Baunya saja sudah cukup memabukkan, ujar Ling Huchong tidak sabar. Tian Boguang pun menuang semangkuk penuh dan menyerahkannya kepada Ling Huchong sambil berkata, "Sungguh arak yang lezat. Coba kau cicipi dulu, bagaimana rasanya?" Tanpa menolak Ling Huchong langsung menghabiskan isi mangkuk itu dalam sekali teguk. Benar-benar arak yang nikmat. Jarang ada bandingannya di dunia ini, serunya memuji sambil mengacungkan ibu jari. Tian Boguang tertawa dan berkata, "Menurut pendapat kaum ahli, arak yang paling bagus adalah arak Fen dari utara, dan arak Shao dari selatan. Arak Fen sendiri yang paling enak bukan dari Shanxi, tetapi dari kota Chang'an, dan yang paling terkenal dibuat oleh Rumah Minum Peri Terbuang, di mana Li Taiba si penyair terkenal dari zaman dinasti Tang pernah mabuk di sana. Apa kau tahu, pada saat ini arak bagus di Rumah Minum Peri Terbuang hanya tinggal 2 guci ini saja?" Ling Huchong menjadi heran, mana mungkin di dalam gudang Rumah Minum Peri Terbuang hanya tersisa 2 guci ini saja? Tian Boguang tertawa dan menjawab, "Setelah aku mengambil 2 guci, sebenarnya masih tersisa sekitar 200 guci lainnya. Tapi kupikir-pikir semua pejabat dan orang kaya di kota Chang'an bisa datang ke Rumah Minum Peri Terbuang dan mencicipi arak-arak bagus itu. Kalau seperti itu tentu arak yang dinikmati pendekar Ling Hu sebagai pecinta arak menjadi tidak istimewa lagi. Maka, aku pun menghancurkan semua guci di dalam gudang itu sehingga terjadi banjir arak hampir sepinggang tingginya.
Ling Huchong tertawa geli dan bertanya menegas, jadi, kau telah menghancurkan semua guci arak di gudang rumah minum peri terbuang. Ya, begitulah. Saat ini di dunia hanya tersisa 2 guci ini saja arak rumah minum peri terbuang. Dengan demikian oleh-olehku ini menjadi lebih berharga, bukan? Hahaha, seru Tian Boguang sambil tertawa terbahak-bahak. Terima kasih, kata Ling Huchong sambil meneguk isi mangkuk kedua sampai habis. Saudara Tian sudah bersusah payah menjengukku sambil memikul 2 guci arak ini saja aku sudah memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Jangankan membawa oleh-oleh arak nomor 1 di dunia, bahkan membawa air tawar saja aku sudah sangat berterima kasih. Tian Boguang memandangi Ling Huchong dengan seksama, kemudian berseru sambil mengacungkan jempol, bagus sekali. Kau memang laki-laki sejati. Mengapa saudara Tian memuji seperti itu? Tanya Ling Huchong. Kau tahu kalau orang bermarga Tian ini seorang penjahat cabul yang suka berbuat kejahatan. Aku juga pernah membuatmu terluka parah, serta melakukan banyak perbuatan buruk di dekat Gunung Huashan ini. Setiap orang Huashan ingin membunuhku, jawab Tian Boguang. Tapi sekarang aku datang membawa 2 guci arak dan saudara Ling Hu berani minum bersamaku tanpa khawatir jangan-jangan arak ini sudah kucampur dengan racun. Maka itu, aku menyebutmu sebagai laki-laki sejati karena hanya yang berjiwa besar saja yang berhak meneguk arak istimewa ini. Ah, saudara Tian terlalu memuji, sahut Ling Huchong. Kita sudah bertarung 2 kali. Pertama di gua, kedua di rumah makan. Meskipun saudara Tian suka berbuat cabul dan tidak senonoh, namun aku yakin segala perbuatan licik dan pengecut tentu kau tak sudi melakukannya. Lagi pula ilmu silat saudara Tian lebih tinggi dariku. Kalau kau ingin aku mati, tinggal ayunkan golok saja, mengapa harus repot-repot menaruh racun segala? Bersambung ke jilid 44. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.